Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan persiaran hidup kita, seringkali keirian membuat kita lupa akan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kecemburuan membuat kita membenci orang yang seharusnya tidak kita benci. Tetapi kita sebagai orang beriman diajak untuk mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita daripada mencari kesalahan dan mengkritik hanya karena iri dan dengki. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur karena Engkau selalu mengembalakan kami anak-anak-Mu. Janganlah Engkau biarkan kami Kau cerai-beraikan. Janganlah Engkau biarkan kami juga diadu domba. Kuatkanlah kami agar kami tetap bersatu meskipun ada banyak tantangan. Semoga kami semua sungguh memuliakan Engkau dan berusaha selalu menjaga persatuan dengan Engkau. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, di dalam bacaan hari ini kita diingatkan kembali kalau kita diberikan tanggung jawab, mestinya kita menjalankan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita. Jangan hanya karena merasa iri melihat temannya lebih sukses. Jangan karena merasa dengki karena melihat lawan politiknya atau lawan bicaranya menjadi lebih baik. Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam bacaan pertama kita diajak, sudah diberikan tanggung jawab, kita mestinya sadar. Kita diajak untuk menjadi sadar bahwa setiap orang diberikan tanggung jawab berdasarkan kapasitasnya masing-masing. Jangan kita seolah-olah paling tahu. Jangan seolah-olah kita yang mungkin paling beriman dan menunjuk kepada orang lain sebagai orang yang tidak beriman. Atau jangan kita lalu mengatakan bahwa ini tidak sesuai dengan prosedur, ini tidak sesuai dengan semangat negara ini dibangun, gereja ini dibangun, atau tidak sesuai dengan cita-cita luhur para pendahulu. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita sebagai warga negara dan juga warga gereja, kita diingatkan untuk melakukan tanggung jawab kita. Yang terutama ialah kita menghadirkan kasih Allah di dalam cinta kasih dan tanggung jawab kita di dalam keluarga, hidup menggereja, hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jangan kita menjadi pribadi yang senangnya membuat gaduh hanya karena iri tidak bisa menjadi lebih baik, sehingga membuat kelompok-kelompok tertentu, kelompok oposisi, atau kelompok yang berseberangan. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita diingatkan kembali. Kita bisa berbicara kalau kita sudah melakukan tanggung jawab kita. Jika belum terbukti, jika belum kita melakukan tanggung jawab kita, mengapa kita mesti membiarkan diri kita dirajai oleh keirian, kebencian yang dibungkus rapi seolah-olah niat dan maksud kita mengkritisi adalah sesuatu yang baik dan benar. Di dalam Injil hari ini, mungkin kita sekilas atau sepintas menyalahkan Allah. Kok Allah ini bertindak tidak adil di dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus tentang seorang yang memiliki kebun anggur dan mempekerjakan orang-orang dan semuanya mendapat upah 1 dinar. Mereka beranggapan bahwa yang bekerja dari pagi
akan mendapatkan lebih karena yang bekerja sore-sore mungkin hanya 2 jam dapat 1 dinar. Mereka lupa bahwa mereka sudah membuat kesepakatan di awal dan semuanya setuju. Seringkali kita membuat kesepakatan bersama, tetapi pada eksekusi kita menyalahkan, merasa tidak adil. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita belajar. Setiap orang sudah diberikan porsinya masing-masing. Kerjakanlah apa yang menjadi bagian kita dengan lebih baik, dan Tuhanmu pun akan senang. Jangan hanya kerjaannya mencari kesalahan orang lain sampai lupa apa yang menjadi tanggung jawab kita. Mari kita lihat akhir-akhir ini. Banyak orang sibuk untuk mencari kesalahan orang lain, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Banyak sekali orang sibuk mencari kesalahan orang lain untuk mendapatkan untung, untuk mendapatkan kepuasan untuk dirinya sendiri. Pertanyaannya, apakah kita membiarkan diri kita dirajai oleh yang namanya keirian? Irikah kita jika orang lain menjadi lebih sukses? Saudari-saudaraku yang terkasih, orang beriman ketika melihat sesamanya sukses, semestinya ia mengapresiasi dan mengajak untuk bersyukur kepada Tuhan atas kesuksesannya. Bukan malah mencela, bukan malah mencaci, bukan malah menghakimi dan merasa diri sebagai Tuhan yang menganggap bahwa Tuhan tidak adil. Saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan sudah mengingatkan. Bahkan Tuhan mengambil alih jika gembala-gembala yang diberikan tanggung jawab, jika para pemimpin yang diberikan tanggung jawab tidak bertanggung jawab. Dan Tuhan sudah memberikannya yang paling baik untuk saat ini di negara kita, di dalam gereja kita, di dalam masyarakat kita. Mari kita belajar untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, yakni bertanggung jawab atas pekerjaan tugas yang diberikan. Kerjakanlah sebaik mungkin. Dan ketika kita sudah berhasil, mari kita ajak organisasi yang lain, kelompok yang lain untuk menjadi lebih baik. Dengan demikian, kita telah menjadikan hidup kita sebagai berkat dan bukan pengacau dan bukan provokator. Semoga berkat Tuhan melindungi kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, kenapa kita mesti iri? Lebih baik kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Yang penting kita lakukan dengan sepenuh hati. Kita lakukan pekerjaan kita sebaik mungkin yang menjadi tanggung jawab kita. Sisanya biarkan Tuhan yang menyelesaikannya. Orang beriman pasti bersukacita atas karya dan pekerjaannya ketika dilakukan dengan tanggung jawab dan penuh keikhlasan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.